Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ifraya siswa Delaili dari kelas manajemen 4 Di sini saya akan menerangkan tentang penetapan harga. Memahami penetapan harga. Harga bukan hanya angka-angka di label harga. Harga mempunyai banyak bentuk-bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sepanjang sejarah, harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Menetapkan satu harga untuk semua pembeli adalah ide yang relatif modern yang timbul bersama perkembangan perdagangan eceran skala besar. Lingkungan penetapan harga yang berubah. Praktek penetapan harga telah mengalami perubahan besar dalam tahun-tahun terakhir. Banyak perusahaan melawan kecenderungan harga yang rendah dan berhasil mendorong konsumen membeli produk dan jasa yang lebih mahal dengan menggabungkan formulasi produk unik yang melibatkan kampanye pemasaran. Pembeli dapat melakukan 1. Mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok. 2. Menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual. 3. Mendapatkan produk secara gratis. Penjual dapat melakukan yang pertama, mengamati perilaku pelanggan dan menghantarkan penawaran kepada perorangan. 2. Memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Negosiasi harga di lelang dan bursa online. Cara penetapan harga. Perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara. Di perusahaan kecil, harga sering ditentukan oleh atasan. Di perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan manajer lini produk. Bahkan manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum dan sering menyetujui harga yang diajukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Dalam industri di mana penetapan harga menjadi sebuah faktor kunci. Psikologi konsumen dan penetapan harga. Banyak ekonom mengasumsikan bahwa konsumen adalah penerima harga dan menerima harga nilai muka atau sesuai yang diberikan. Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap harga dan beberapa harga aktual saat ini yang mereka pertimbangkan, bukan harga yang dinyatakan pemasar. Menetapkan harga. Langkah 1. Memilih tujuan penetapan harga. Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah perusahaan menetapkan harga. 5 tujuan utama adalah kemampuan bertahan, laba saat ini maksimum, pangsa pasar maksimum, pemerahan pasar maksimum, dan kepemimpinan kualitas produk. Langkah 2. Menentukan permintaan. Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Langkah 3. Memperkirakan biaya permintaan, menetapkan batas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Biaya menetapkan batas bawah. Biaya perusahaan mempunyai dua bentuk, biaya tetap dan biaya variabel. Untuk menetapkan harga dengan cerdik, manajemen harus tahu bagaimana biayanya bervariasi dengan berbagai tingkat produksi. Langkah keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Perusahaan harus mempertimbangkannya, biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing terdekat. Penawaran perusahaan mengandung fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka untuk pelanggan. Langkah kelima, memilih metode penetapan harga. 3 pertimbangan utama dalam penetapan harga adalah biaya menetapkan batas bawah untuk harga, harga pesaing, dan harga produk pengganti, memberi titik orientasi, penilaian fitur unik, menetapkan batas-batas atas pelanggan, dan langkah keenam yaitu memilih harga akhir. Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor tambahan termasuk dampak kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagi keuntungan dan risiko
dan dampak harga pada pihak lain. Menyesuaikan harga. Yang pertama, penetapan harga geografis, yaitu tunai, pertukaran, dan barter. Yang kedua, diskon harga dan insentif. Dan yang ketiga, penetapan harga promosi. Yang keempat, penetapan harga terdiferensiasi. Merespon perusahaan harga pesaing. Perusahaan harus mempertimbangkan tahap produk dalam daur hidup, arti pentingnya dalam portofolio perusahaan, maksud dan sumber daya pesaing, harga dan sensitivitas kualitas pasar, perilaku biaya dan volume, dan peluang alternatif perusahaan. Memulai menurunkan harga. Perusahaan membutuhkan bisnis tambahan dan tidak dapat memunculkannya melalui peningkatan usaha penjualan, perbaikan produk, atau usaha lain. Perusahaan dapat mulai dengan menurunkan biaya yang lebih rendah dari pesaingnya atau mulai menurunkan harga dengan harapan mendapatkan pangsa pasar dan menurunkan biaya. Memulai kenaikan harga. Peningkatan harga yang berhasil bisa menghasilkan laba yang cukup besar. Misalnya, jika margin laba perusahaan adalah 3% penjualan, peningkatan harga 1% akan meningkatkan laba sebesar 33% jika volume penjualan tidak terpengaruh. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.